Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Azizah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dengan jurusan Teknik Elektro dalam prodi Sistem Informasi Kota Cerdas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS saya, yaitu prediksi respons kampanye promosi pemasaran menggunakan algoritma random forest. Alasan mengapa saya memilih proyek tersebut karena setiap perusahaan pasti melakukan kampanye promosi untuk meningkatkan hasil penjualan. Namun, hasil kampanye tersebut tidak semua pelanggan akan merespons. Maka dari itu, jika kita lihat kalau kita melakukan promosi tanpa memperhatikan karakteristik pelanggan, maka biaya pemasaran akan tidak efisien. Maka dari itu, saya ingin membuat model tentang prediksi untuk mengidentifikasi hasil yang berpotensi merespons kampanye tersebut agar biaya pemasaran serta usaha-usaha yang dilakukan itu bisa tepat sasaran. Baik, langsung saja kita ke penjelasan selanjutnya. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan lanjut ke presentasinya. Karena penjelasan yang awal tadi kurang lengkap, maka saya akan menjelaskan lebih lengkapnya lagi. Di sini saya membuat proyek dengan bertujuan untuk membangun model klasifikasi random forest untuk memprediksi respons pelanggan terhadap kampanye promosi. Terus, yang kedua untuk mengevaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai untuk data yang tidak seimbang. Itu bisa menggunakan F1 score dan MCC. Terus mengidentifikasi fitur pelanggan yang paling berpengaruh untuk menganalisis faktor importance. Terus yang terakhir, dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk optimasi penargetan kampanye promosi. Oke, di sini saya mengambil dua teori yang dimana di sini ada kampanye promosi untuk meningkatkan respons pelanggan terhadap penawaran perusahaan. Keberhasilan kampanye ini memang sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi merespons promosi. Dikutip dari Kasem et al. 2024. Yang kedua, ada beberapa karakteristik pelanggan yang menjadi 3 bagian. Yang pertama ada demografis, itu ada usia, pendidikan, status pernikahan, serta pendapatan. Yang kedua itu ada perilaku pembelian. Yang pertama ada resensi, pengeluaran, dan aktivitas pembelian. Yang terakhir ada riwayat kampanye, yaitu mengkombinasikan karakteristik tersebut digunakan untuk memprediksi respons pelanggan terhadap kampanye yang dapat dilakukan lebih efektif dan cepat sasaran. Dikutip dari Sun tahun 2025. Di sini mungkin saya akan menjelaskan dasar teori random forest. Yang pertama ada bootstrap sampling, yaitu dibuat subset data dari data set latih melalui pengambilan sampel dengan pengambilan acak. Yang kedua ada pohon keputusan. Setiap subset itu menghasilkan satu pohon keputusan. Pada setiap simpul hanya subset acak fitur yang dipertimbangkan. Yang ketiga ada majority voting, yang dimana setiap pohon prediksi kelas secara independen menghasilkan kelas yang suara terbanyak, yaitu sebagai prediksi terakhir. Kelebihan random forest ini, setiap tahap overfitting itu ada bagging dan fitur acak. Terus dapat mengenali dataset berdimensi tinggi serta fitur campuran. Dan 3. Convertible class weight, yaitu balance untuk kelas yang tidak seimbang. Terus yang terakhir menghasilkan factor importance berbasis MDI. Apa itu faktor importance MDI? Itu adalah mengukur kontribusi tiap fitur terhadap prediksi, yaitu dapat menghitung dari rata-rata penggunaan setiap pohon, dapat memungkinkan mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang paling berpengaruh. Berikut adalah metrik evaluasi. Di sini ada akurat, terus ada recall, terus ada MCC, precision, F1 score. Di sini ada beberapa rumus, mungkin saya akan menjelaskan salah satunya. Di sini ada akurasi dengan rumus true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Di sini dapat memungkinkan prediksi secara keseluruhan.
Mungkin saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Saya membuat kerangka kerja dengan menggunakan scripts DM. Yang pertama ada business understanding, yaitu mengidentifikasi efisiensi kampanye, terus identifikasi tujuan prediksi, terus respons pelanggan. Yang kedua ada data understanding, itu dapat mengeksplorasi 2.240 data dengan 29 atribut serta deteksi 24 nilai hilang dan ketidakseimbangan kelas. Yang ketiga ada data preparation, imputasi median serta label encoding, rekayasa fitur egg dan dice as customer dengan split 80/20. Yang keempat ada modeling, itu kita menggunakan random forest dengan n sama dengan 100 pohon, random forest n sama dengan 100 pohon, max depth sama dengan 10, dan class weights itu sama dengan balance. Yang kelima ada evaluasi, yang keenam ada development. Baik, di sini saya akan menggunakan dataset yang saya dapatkan dari website Kaggle, itu dapat diakses secara publik. Di sini saya mendapatkan jumlah datanya sama dengan 2.240 baris atau sampel dengan atribut 29, yang dimana variabel targetnya itu ada respons. Misalkan kalau kelas binernya itu 0, itu berarti tidak merespons. Misalnya kalau 1, itu berarti merespons. Di sini ada beberapa jumlah atribut yang saya bilang tadi, ada 29 atribut sini. Terus kita langsung saja ke tahap pre-processing data. Yang pertama itu ada penghapusan fitur yang tidak relevan. Saya menghapus 3 fitur, yaitu ada atribut ID, Z constants, dan Z revenue. Itu dihapus karena tidak relevan untuk prediksi dan memiliki variasi 0. Penghapusan tersebut dapat mengurangi jumlah fitur yang dari 29 menjadi 26. Yang kedua ada distribusi kelas. Di sini saya mendapatkan rumus kalau misalkan proporsi kelas itu sama dengan jumlah data kelas dibagi total data dikali 100%. Misalkan contoh perhitungannya itu kita mendapatkan 1906 data, itu dibagi dengan total seluruh data set tadi seperti 2.240 itu dikali 100%, maka didapatkanlah 85,1%. Maka dilanjut dengan 334 data, itu dibagi dengan 2.240 dikali 100% sama dengan 14,9%. Yang dimana di sini ada tabel menunjukkan ada kelas yang tidak merespons dan merespons kampanye. Dari hasil tersebut, di sini jelas terlihat ketidakseimbangan kelas dengan data 85,1%, ini berarti pada kelas 0, yang berarti sebanyak 85,1% itu pelanggan tidak merespon, sedangkan ada 14,9% itu ada kelas 1, yang dimana itu beberapa pelanggan merespon. Ini memang jomplang sekali dalam kampanye diadakan, tapi respons yang dimiliki tidak sesuai yang diharapkan. Maka dari itu kita menggunakan parameter class weight sama dengan balance pada random forest yang difokuskan pada F1 score dan MCC yang lebih responsif untuk data yang tidak seimbang. Yang ketiga ada penanganan missing value. Ada beberapa atribut income yang memiliki 24 nilai yang hilang. Berarti itu ada 1,7% dari total 2.240 data. Missing value ini ditangani menggunakan imputasi median karena dipandang lebih tahan terhadap outlier dibandingkan dengan rata-rata. Nilai median income ini sama dengan 381,50 digunakan untuk menggantikan seluruh nilai yang hilang.
Setelah pemrosesan diperoleh data dengan 26 fitur yang siap digunakan untuk permodelan random forest. Data income yang valid itu ada 2.216 nilai, diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Karena jumlah data valid genap sekitar 2.216, median dihitung sebagai rata-rata nilai ke 1.108 dan ke 1.109 setelah pengurutan. Maka didapatkanlah hasil income tersebut tadi 51.381.50. Yang keempat ada pemrosesan data. Di sini ada rekayasa fitur. Yang pertama itu ada rekayasa fitur age, yang mana itu umur, dengan atribut year, birth diubah menjadi age agar lebih informatif dan mudah diinformasikan model. Usia dihitung berdasarkan tahun referensi 2024 dengan menggunakan rumus age sama dengan 2024 dikurang dari year birth, maka didapatkanlah perhitungan seperti berikut. Maka dilanjut dengan reprocessing data yang kelima, yaitu rekayasa fitur DICE as consumer. Di sini atribut DT consumer berisi tanggal pelanggan yang bergabung. Terus ada data dikonversi menjadi DICE as consumer untuk menunjukkan lama keanggotaan pelanggan dalam satuan hari. Tanggal referensi itu digunakan dari tanggal 1 Januari 2024 dengan menggunakan rumus DICE as consumer sama dengan tanggal referensi dikurang dari DT consumer. Berikut ini hasil yang didapatkan. Yang keenam ada encoding data. Di sini ada education. Mengenai atribut education ini memiliki 5 kategori dengan tingkatan bersifat ordinal. Kategori pendidikan dikonversikan dalam bentuk numerik sesuai urutan tingkat pendidikan. Di sini ada beberapa numerik, saya menjadikannya. Terus ada material status, sini memiliki 8 kategori. Nominal dikonversi menjadi numerik menggunakan label encoding agar dapat diproses oleh algoritma random forest. Yang ketujuh ada split data. Di sini data dibagi menggunakan start field times test split dengan rasio 80/20 dan random forest state. Start split sampling digunakan untuk mempertahankan proporsi kelas pada data latih dan data uji. Dengan rasio 80/20 dipilih agar model memiliki data latih dan cukup untuk mempelajari pola kelas minoritas. Dengan menggunakan perhitungan, misalkan data latih sama dengan 80% dikali dengan 2.240 data, itu didapatkanlah hasilnya 1.792 sampel. Yang kedua ada data uji, di sini 20% dikali dengan 2.240 data sama dengan 448 sampel. Di sini ada distribusi data setelah di-split. Di sini terlihat kalau misalkan didapatkan data latih tadi, dapatkanlah hasil yang pelanggan tidak merespon sebanyak 1.525 dengan kelas yang respons 267. Proporsi kelasnya didapatkanlah hasilnya 14.000,9. Di sini sudah tertera. Terus kenapa saya memilih permodelan random forest ini? Karena random forest ini memiliki performa yang baik dalam penelitian. Seperti ada penelitian terdahulu itu ada Chen et al. Pada tahun 2023 ini melaporkan F-score sebesar 0,85. Terus ada Azad et al. Pada tahun 2023 melaporkan akurasi sebesar 0,89 itu pada klasifikasi perilaku konsumen. Model dilatih menggunakan 1792 menggunakan class weight balance untuk menangani keseimbangan kelas. Di sini saya ada menggunakan konfigurasi Hypermeter random forest. Di sini ada 5 yang utama, yaitu ada Hypermeter N estimators dengan nilai 100, keterangan itu sebagai jumlah pohon keputusan dalam ensemble. Terus ada kedua max depth, nilainya 10, memiliki kedalaman maksimum setiap pohon untuk mencegah overfitting. Terus ada yang ketiga weight, class weight itu sebenarnya balance, itu untuk penyesuaian bobot otomatis untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Terus yang terakhir random stats itu ada 42% untuk memproduksi hasil.
Lanjut kita ke perhitungan metrik evaluasi. Di sini tadi saya mulai akurasi, saya dapatkan itu 87,95%. Mengenai rumusnya di sini ada akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. True positif tadi sama dengan 27 ditambah dengan 367 terus dibagi 27 ditambah 367 ditambah 14 tambah 40, maka dihasilkanlah 394 dibagi dengan 448, maka hasilnya 0,8795, maka dibulatkanlah menjadi 87,96%. Nilai akurasi tersebesar seperti itu. Nilai akurasi itu diperlukan interpretasi bersama dengan F1 score dan MCC karena dataset tidak seimbang. Jadi saya akan lanjut saja ke precision, itu saya dapatkan 65,85%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 2-3 pelanggan itu yang diprediksi akan merespons. Ternyata benar-benar merespons kampanye promosi tersebut. Terus ada recall, sini didapatkanlah 40,30%. Sini model mampu menemukan sekitar 40% pelanggan yang merespons. Namun masih melewatkan 40 pelanggan potensial yang sebenarnya tertarik terhadap kampanye. Terus di sini ada F1 score sebanyak 50%, terus ada MCC 0,4530. Di sini ada conversion matrix dan interpretasi. Di sini kita dapatkanlah hasilnya. Kalau yang bagian tidak merespons itu ada 367 pelanggan. Yang merespons 27 pelanggan. Terus ada false negatif, di sini sebanyak 40 pelanggan sebenarnya berminat terhadap kampanye tersebut, namun tidak terdeteksi oleh model. Terus ada yang terakhir, ada false positif sebanyak 14. Di sini diprediksi merespons padahal tidak. Maka di situ terjadilah pemborosan biaya yang masih diterima oleh perusahaan tersebut. Jangan kita mentotalkan di sini verifikasi total true negatif ditambah false positif ditambah false negatif tambah true positif sama dengan 367 ditambah 14 ditambah 40 ditambah 27 dihasilkanlah 448 sampel. Baik, di slide ini ada feature importance yang dimana ini kita tadi kan menggunakan algoritma random forest. Baik, di sini ada hasilnya, ada 15 fitur yang terpenting yang kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini semakin banyak persenannya, maka itu akan semakin penting kita prioritaskan untuk mengambil keputusan. Di sini kita mendapatkan 5 bagian terpenting, yaitu ada resensi, terus ada dice as consumer, ada income, ada empty gold plots, ada empty wines. Di sini kita lihat hasil resensi yaitu perilaku pelanggan di sini 0,1139. Kita lihat sejak hari pembelian terakhir itu bisa saja resensi rendah, namun pelanggan aktif dan lebih responsif. Yang kedua itu ada durasi keanggotaan, pelanggan loyal karena jangka panjang dan lebih berpeluang untuk merespons. Terus ada income, pendapatan tahunan, pelanggan berpenghasilan tinggi itu bisa lebih responsif terhadap promosi. Terus ada yang keempat, ada empty gold plots, itu pengeluaran produk emas. Sinyal pembelian produk premium yang berkolerasi dengan responsivitas. Terus yang kelima ada pengeluaran. Pengeluaran ini pola belanja premium menjadi indikator responsivitas kampanye. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan model random forest dengan CRISP DM berhasil dibangun pada 2240 data kampanye
pemasaran dengan akurasi 87,95%, precision 65,85%, ada recall 40,30%, ada F1 score 50%, ada MCC 0,4530. Dengan mendapatkan CV F1 sembilan tersebut, terus ada fitur yang terkuat di situ tadi, ada 5 yang kita dapatkan, terus ada recall sebanyak 40,50%, menunjukkan ruang signifikan untuk peningkatan pada penelitian lanjutan. Terus ada implikasi bisnis, ini ada prioritaskan pelanggan dengan resensi rendah. Kalau misalkan pelanggan aktif atau baru aja belanja, itu bisa mendapatkan sinyal kesiapan yang merespons. Terus fokus pada pelanggan yang loyal. Loyalitas historis berkorelasi kuat dengan respons kampanye. Terus ada yang ketiga, targetkan segmen berpendapatan tinggi. Kalau misalkan pelanggan mendapatkan income yang tinggi, maka itu akan memiliki daya beli dan responsibilitas yang lebih besar. Terus yang terakhir ada pemanfaatan riwayat pembelian produk premium. Maka itu ada empty goals, bronze, dan empty wins adalah sinyal kelas responsif. Baik, selesailah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja apapun tidak tersengaja. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.